Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi doa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelasnya boleh pimpin doanya, Bang? Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Selanjutnya, apa kabar anak ibu? Ada yang sakit? Gak ada. Kenapa, Bang? Sakit? Nggak sehat ya? Oke, semoga semuanya sehat selalu. Selanjutnya ibu akan absen terlebih dahulu. Bang, boleh ibu minta absennya? Oke, makasih ya. Yang ibu panggil, angkat tangannya. Aldo. Gimana nih? Sini. Oke. Aldi. Ananda. Andika. Depan kanan lah, Bang. Angga. Enggak ada. Oh, udah nggak ada lagi dia. Arya. Oke. Cesal. Christian Samuel. David. Dimas. Galang. Sen. Mana dia ini? Memang nggak masuk lagi? Alvino. Bal. Tinggi tadi. Arafa. Nael. Natama. Ada. Palma. Rizky. Sirilus. Sultan. Tadi ya. Alfat. Vicky. Yoga. Selanjutnya, sebelum ibu kasih materi sama kalian, kita ice breaking dulu untuk melatih fokus. Oke, kalau ibu bilang melihat, kalian boleh menoleh ke kanan. Kalau ibu bilang memandang, kalian boleh menoleh ke kiri. Lalu kalau ibu bilang menonton, kalian hadap ke depan. Oke, kita tes dulu. Melihat. Melihat kemana tadi? Kanan. Melihat. Memandang. Melihat. Melihat. Menonton. Memandang. Melihat. Oke, kita mulai ya. Melihat. Menonton. Memandang. Melihat. Memandang. Bang, kamu kenapa? Oke, menonton. Melihat. Melihat kemana? Ke kanan. Oke, tepuk tangan buat kita semua.
Jadi topik yang akan ibu bawakan yaitu adalah bahaya pacaran. Mungkin anak ibu nggak asing lagi ya sama katanya pacaran. Asing? Masuk bang. Jadi di sini pacaran itu adalah serangkaian aktivitas bersama yang diwarnai keintiman seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri, serta adanya keterikatan emosi antara pria dan wanita yang belum menikah dengan tujuan untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebelum mempertimbangkan untuk menikah. Jadi, pacaran itu bisa diartikan adalah sesuatu atau hal yang dilakukan oleh berpasangan untuk mengenal pasangannya sebelum menikah. Jadi heran kalau ada remaja belasan tahun yang pacaran. Apa dia habis tamat sekolah mau kawin? Ya kan? Sementara pengertian dari pacaran aja untuk mengenal sebelum menikah. Jadi kalau ada anak sekolah yang pacaran, berarti udah dipastikan habis sekolah mau langsung nikah. Itulah dia tadi ada namanya bahaya pacaran. Oke, kita lanjut ya. Ternyata tren pacaran itu ada penyebabnya. Pertama adalah globalisasi. Globalisasi itu mempengaruhi para remaja yang berkembang akibat adanya internet. Semakin luas jaringan internet, semakin mudah kita akses, semakin berpacu diri ini untuk pacaran. Gampang. Kenal cewek kan? Dari media sosial. Di like. Lalu diapain lagi fotonya? Di komen. Setelah di komen? Di DM. Setelah itu? Udah pasti udah jelas alurnya kan? Ternyata globalisasi perkembangan internet merupakan salah satu penyebab pacaran. Selanjutnya apa? Membuktikan diri bahwa kita ini ganteng, bahwa kita ini cantik. Kalau orang ganteng kira-kira ya, kalau orang cantik, ada nggak yang mau sama dia? Ada nggak? Ada. Banyak kan? Kalau orang jelek, ada juga. Ada juga ya kan? Jadi pacaran itu penyebabnya adalah untuk membuktikan bahwa diri kita ini ganteng, menarik. Apa bang? Oke. Pacar merupakan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa mereka cukup menarik dan patut untuk mendapatkan perhatian dari sekeliling lingkungannya. Kira-kira kalau ada cowok yang ganteng atau cewek yang cantik lah di sekolah ini. CCTV. Kalau ada cewek yang cantik di sekolah ini, kalau dia lewat, kalian nengok apa noleh? Berarti kok nggak normal. Itu patut dipertanyakan. Apa bang? Ya dengarkan dulu ibu ya. Bu. Nanti ya. Mau pinjam sama yang lain nggak bisa?
Pergi kau sana. Ibu lagi video. Oke ya. Selanjutnya adanya pengaruh kawan. Itu tentu saja bisa berpengaruh pada kita. Kalau kawan punya pacar, posting di media sosial, jalan bareng, makan bareng, pasti pengen kan punya pacar? Pengen. Ada yang nggak pengen punya pacar? Ada. Jadi di sini semakin banyak kawan, semakin tinggi nilai mereka di mata teman-temannya. Tetapi jika tidak dapat dikendalikan akan berdampak negatif. Ternyata Bu, pacaran itu juga ada dampaknya pada peserta didik, pada anak-anak Ibu. Ternyata dampaknya itu ada banyak. Salah satunya adalah prestasi di sekolah bisa menurun atau meningkat. Kalau mendapatkan pacar yang memotivasi kita untuk sekolah lebih rajin, kemungkinan prestasi menurun atau meningkat. Meningkat. Tapi kalau sebaliknya, mendapatkan pacar yang suka jalan-jalan, pulang tidak tepat pada waktunya, mau berangkat sekolah bangunnya lambat, kira-kira prestasi menurun atau meningkat? Menurun. Selanjutnya ada pergaulan sosial. Kalau pacaran, kalau ketemu pacarnya yang overprotective, tahu artinya? Overprotective itu artinya dia mengekang. Ngekang. Kan ada kan yang pacaran kemana-mana harus melapor, ya kan? Yang pacaran kemana-mana harus melapor. Sayang, aku mau pergi ke pajak dulu ya, misalnya. Nanti kalau udah pulang dari pajak, aku kabarin lagi. Kan ada gitu kan? Ada nggak orang pacaran gitu? Ada lah. Apa Bang? Ibu salah satunya? Ya. Jadi pergaulan sosial itu adalah pergaulan yang didasarkan adanya interaksi sosial. Mengisi waktu luang bisa bertambah variatif atau justru malah terbatas. Maksudnya apa, Bu? Kalau orang pacaran, biasanya template-nya apa? Chattingan, teleponan, video callan, ketemuan, jalan, makan, nontonnya kan? Iya, putus. Siap itu putus, nangis. Cari yang baru. Yang bervariatif itu maksudnya apa? Yang bervariatif itu adalah melakukan kegiatan yang positif. Contohnya apa, Bu? Misalnya belajar bareng, ngerjain tugas sama-sama, membaca buku di toko buku Gramedia, kan banyak kegiatan positif lainnya. Ada anak ibu yang punya pengalaman seperti itu? Atau pacarannya sesuai template aja, Bu? Teleponan, chattingan. Gak pernah pacaran? Gak pernah pacaran dibilangnya. Ini akan nanti dia masuk ke dampak negatifnya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Keterkaitan pacaran dengan seks, udah pasti ya kan? Yang namanya berdua tidak mungkin tidak menimbulkan hawa nafsu, sudah pasti. Nggak usah diragukan lagi. Oke. Selanjutnya ada kebebasan pribadi berkurang. Maksudnya apa, Bu? Kalau menemukan pacar yang overprotective, biasanya laki-laki atau perempuan itu sama aja. Membuat pertemanan kita menjadi berkurang. Karena dia nggak mau kita pergi sama kawan-kawan,
dia nggak mau kita nongkrong sama kawan-kawan, dia nggak mau kita punya teman selain dia. Itu pacaran yang toksik. Selanjutnya ada berakibat stres. Itu udah pasti. Kalau berantem stres apa enggak? Biasanya kalau laki-laki itu dia nggak akan mikirin, tapi kalau perempuan itu pasti akan terbawa suasana. Ya tergantung kadar cintanya ya kan. Kalau cuman untuk main-main aja, mau dia terlentang, mau dia terlumpur pun nggak ada masalah. Oke, selanjutnya ibu ada video ini. Oke ya, suaranya. Ya kan kita mesti kenal dulu dong sama pasangan kita sebelum nikah. Masa beli kunci dan karo? Iya betul. Kan pacaran kan. Iya mas. Ya kan kita mesti kenal dulu dong sama pasangan kita sebelum nikah. Masa beli kunci dan karo? Iya betul. Kan belum nikah ini kalau pacaran nggak cocok kan tinggal putus. Kalau nikah nggak bisa berbuat bener mas. Alasan begini Pak, alasan standar yang dipakai apa? Oknum pelaku pacaran untuk membenarkan pacaran itu sendiri. Tapi apakah benar ada korelasi antara pacaran sama pernikahan yang langgeng? Pacaran itu sama dengan ngecip Pak. Itu kalau misalnya main game PS1 misalnya, pakai semua misalnya, terus saya pakai game, saya pilih ini, tiba-tiba langsung saya kan kerja apa-apa. Nah itu namanya ngecip Pak. Waktu baru pacaran, yang udah makan model begini. Ada cowok sangka pun dapetin cewek, terus si cowok bilang, aku suka sama kamu, mau nggak jadi pacar? Terus ceweknya dibangun Pak. Dia ganteng, pintar global, bisa terjemput. Ya aku mau. Selesai ganteng, pintar global, bisa terjemput. Titik poinnya kayak begini, kurang lebih sekitar 5% alias easy peasy alias bukannya di in the house dapat tuh cewek. Tapi kalau kronologinya kita ganti dikit nih, kamu mau nggak dikasih uang? Dia belum makan. Kalau pernah sholat, makanya dia ada. Jadi kalau nikah pasti nanti tinggal sama orang tua. Mau apa kan? Beda kriterianya. Titik poin dari kriteria berikut adalah 110% alias ultra mega ekstrim hard and alias Jody langsung bersama. Dari dua kelompok kriteria ini memang ada kelihatannya di papan ilmiah, tapi dengan lo pakai cepat kotak kanan kotak L2 X segitiga X segitiga yang keren. Ya karena kan maunya kita mulai sama-sama dari nol mas. Terus semua juga tahu kan dia tahu. Nanti kita belajar banget mas. Terus semua nggak apa-apa dong kalau tinggal sama tua. Ya gimana? Aku terima dia apa adanya sih. Semua kriteria yang kalian diikutinya 110% tiba-tiba dimaafkan semua Pak, belum hobis, udah sih kok. Berarti kalau pacaran sama orang awalnya suka bodo amat dia harus karena pikiran lu ya pacaran cuma main-main doang kok masih bisa putus kapan aja. Seiring berjalan waktu ada lagi yang datang nih, coba itu diturunin dulu. Semakin lama lu pacaran, semakin besar lah. Semakin besar semakin cinta itu berkuasa sekali. Termasuk juga kita kita boleh kali ini kita mau kondisi di sana. Aku nggak bisa kalau sama mama itu yang bikin aku. Tapi kan dulu waktu baru-baru pacaran juga kita apa, cuma dua. Kalau nggak cocok tinggal putus aja. Iya sih. Nah sekarang kan udah bukti nih dia mau kodok ketemu sama dia. Ya kan kita masih belajar sifat sama lain. Lama-lama cocok kok. Kuncinya adalah setia. Jadi ada sekarang ada istilah toxic relationship. Ada Keluar aja. Ya. Nikah dia ya.
Pikirkan cewek tadi ada 3 kriteria di video itu. Yang pertama, pinter, ganteng. Yang kedua, bisa antar jemput. Yang ketiga, pintar, ngegombal. Kira-kira kalau kalian praktekin itu, berapa persen cewek bakal terima? 50-50. Tergantung ya kan? Kalau udah ganteng, kan katanya kok udah ganteng, pintar ngegombal, bisa antar jemput. Kalau udah bisa antar jemput kan berarti punya kendaraan. Kalau punya kendaraan berarti bisa isi bensin. Berarti punya uang. Kira-kira kalau ditembak, kalian tembak cewek, cewek berapa persen akan terima? 80% kemungkinan akan berhasil. Tapi kalau mau menikah, seperti yang ada di video tadi, kalau di pikiran ceweknya kalau menikah apa? Harus bisa sholat. Terus yang kedua, mapan. Yang ketiga, apa tadi? Yang pasti nggak tinggal sama mertua tadi katanya kan? Ya kan? Ada yang pernah pacaran? Ada. Pernah pacaran. Template pacaran gitu-gitu aja, Bang. Apa? Pengalaman kamu selama pacaran ngapain aja? Contohnya? Contohnya apa, Bang? Kalau pacaran kemana? Kemana? Jalan-jalan. Oke. Selanjutnya ternyata dampak negatif pacaran itu ada menipisnya iman. Kenapa Bu bisa dibilang gitu? Kalau udah jalan berdua, yang ketiganya ada setan. Kira-kira kalau sudah berdua masih bisa ditahan apa enggak? Enggak. Menimbulkan menipisnya iman. Selanjutnya ada sering melamun dan panjang angan-angan. Itu udah jelas. Apalagi kalau chattingannya aneh-aneh, menghayal, berhalusinasi, seolah-olah, seakan-akan, ya kan? Tiba-tiba kejadian. Nggak boleh, ya kan? Kalau misalnya terjadi, kira-kira kita masih pengen sekolah apa enggak? Ada nggak rasa malu? Nggak mungkin nggak ada yang tahu. Sebagus-bagusnya kau menyimpan busuk, pasti cium juga baunya. Iya kan? Kalau laki-laki, matangnya itu dia menikah di usia 25 ke atas. Kalau perempuan, apa Bang? 60. Ya. 60 udah tinggal merawatnya aja. Memasukkannya ke liang lahat. Sama-sama menggendong. Ibu banyak melihat anak SMK, anak SMA lah ya, sederajat, remaja yang pacarannya sudah aneh-aneh, nyeleweng. Itu karena apa biasanya? Apakah karena orang tuanya tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan arahan? Tidak ada kaitannya. Ya udahlah, yang udah pernah udah diam-diam aja.
Kalian masih panjang. Jangan rusak masa depan hanya dengan pacaran. Pacaran itu boleh. Boleh pacaran. Selama hal yang terjadi di dalam pacaran itu berpengaruh positif. Kalau kamu bilang mustahil, makanya jangan pacaran. Ibu berharap setelah ibu kasih layanan bahaya pacaran ini sama kalian, ibu berharap kalian paham bagaimana cara membawa diri bergaul dengan teman lawan jenisnya. Sehingga nantinya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Bisa? Bisa, Bang? Ada yang mau ditanya? Oke, selanjutnya keluarkan pulpennya. Pulpen aja, ibu nggak suruh yang lain-lain. Iya, sebentar Chef, ini kita udah. Pulpen aja. Waktunya 10 menit ya. Enggak lah, satu. Kasih Bang belakang. Masih sana. Siapa? Itu pinggir-pinggir sampai. Coba bangunkan dulu dia. Iya, tunggulah, belum lagi Bu jelaskan. Slow lah, goyang kali. Itu sana. Ya, pulang ke rahmatullah. Iya, pulang cepat, tenang aja. Pulpennya keluarin. 10 menit. Kayaknya kalau kalian cepat siap, cepat kita pulang. Udah? Yang pertama, anak ibu tulis dulu namanya. Semalam ada beberapa yang nggak nulis nama, padahal udah ibu ingatkan tulis namanya. Tulis namanya, kasih Bang. Kelasnya, hari Selasa, tanggal 18. Judul materi layanannya apa? Bahaya pacaran 18. Ya, tujuannya apa? Apa tujuannya? Agar terhindar, bukan dari pacaran, agar terhindar dari pengaruh negatif. Udah ya, jangan ada yang ulang-ulang lagi. Udah Ibu jelaskan. Judulnya, bahaya pacaran. Apa Bang? Pemberi materinya nama Ibu. Itu di depan. Kita kan udah kenalan minggu semalam. Koiriah batubara. Gitu besarnya. Koi.
Tujuannya agar terhindar dari dari apa? Nggak tahu lah, Bu, dari apa, Ibu? Dari pengaruh negatif atau dampak negatif. Udah ya? Lihat di nomor 1. Yuk simak dulu kertasnya itu. Lihat di nomor 1. Bagaimana pemahaman Ananda terhadap materi yang disampaikan? Oke. Bagaimana pemahamannya? Apakah kalian sudah paham? Ataukah kurang paham? Jabarkanlah. Lalu minum extra jos. Jelaskan pengalaman Ananda mengenai materi yang disampaikan. Kalian punya pengalaman? Sampaikan. Ya pengalamannya yang umum-umum aja. Kan nggak perlu kau jelaskan, Bu. Saya kesini jam sekian berdua dengan dia, nomor ruangan sekian. Kan nggak mungkin. Ya kan? Yang umum-umum aja. Iya. Kalau nggak pernah pacaran, kosongkan. Tapi kayaknya nggak mungkin. Iya, aku memang nggak pernah. Jadi kalau nggak pernah kosong aja. Oke, memang nggak tahu. Kosong. Selanjutnya, yang nomor 3, buatlah kesimpulannya. Di nomor 3, lembar yang pertama, buat kesimpulannya. Nah, kesimpulannya sikit-sikit aja. Spill tipis-tipis saja. Apa? Oke, Ibu jelaskan lagi. Lembar yang kedua, belakangnya. Oke ya. Pernyataan yang nomor 1. Saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan. Apakah di situ ada keterangannya paling bawah? Kalau nomor 1 kurang, nomor 2 cukup, nomor 3 baik, atau nomor 4 sangat baik. Kalau merasa kalian sangat baik memahaminya, checklist nomor 4. Kalau kurang memahami, checklist nomor 1. Checklist ya, Bang. Dan kalian tempel nomor togel di situ. Yang kedua, saya memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan guru BK. Oke. Tengok di situ, keterangannya ada di bawah. Yang ketiga, saya menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan. Yang keempat, saya meyakini diri akan lebih baik apabila bersikap sesuai dengan materi. Yang kelima, saya dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif. Yang keenam, saya dapat mengubah perilaku sehingga kehidupan saya menjadi lebih baik. Oke, kerjakan. Checklist. Skornya Ibu yang buat. Oke. Bukan UN ini loh. Tenang aja. Enggak ada. Enggak terus gara-gara ini kan bisa kuliah enggak.
Ada beasiswa ya. Iya. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kau isi lah, aja nggak kau isi. Isilah namamu, jangan nama anak tetangga. Enggak lah ibu upload di sosial media. Bok rokok kamu ya. Asal lagi. Asal lagi ya. Sebat dulu ya kan parkiran. Itu jago teman-teman aja lah. Pacaran. Minggu semalam waktu ibu masuk kok masuk? Mana ada? Enggak datang dia? Alisansi juga. Selasa ya. Cuma kita pulang. Cepat pulang. Berapa? 11. Sebelah. Cepat. Kamu jam 10. Jam 9 lah, Bu. Mau pulang kau sekarang? Jam 11. 11. Siap. Sama aja enggak lah, beda berapa jam. Kan Kan enggak terasa, siap ini istirahat dah pulang. Jam 11. Iya, enggak apa-apa lah. Kalian kan harus fisika harus paten. Penting, Bu. Ini Bu aja Mas. Enggak lah, kau pikir guru di SMK 4 ini cuma ibu? Pengalaman kalau bilang saya nggak pernah pacaran Bu, pengalaman saya nggak pernah pacaran. Pengalaman bukan sama pacaran, apakah pernah berpacaran, apakah membawa pengaruh negatif atau positif. Tulislah di situ, tuangkanlah sesuai dengan pengalaman kalian. Oh, ada jawabannya di situ. Abang ngerjain LKPD dulu ya, Dek, gitu. Enggak, Bu. Nanti kalau udah siap, Udah nomor 1 aja nih, Bu. apa yang kamu paham dari materi Ibu sampaikan? Saya memahami dampak negatif yang disampaikan oleh guru BK, sehingga saya mencoba untuk tidak mendekati pacaran. Itulah. Ini punya siapa, Bang? Siapa ini? Yang umum-umum aja, jangan kau spill kali di situ. Yang umum-umum aja, jangan kau curhat pula di situ. Permisi bentar, Bu. Tulis dia Bu kata saya, Bu. Ya sudah. Korban filter ya. Udah ada siap rupanya kalian. Banyak, boleh. Apa Bang? Yang ngikut yang ngikut. Oke.
Takut kali kau dibaca. Takut kali kau dibaca terus kau taruh-taruh di bawah. Dah? Pulang, Bu. Rahmatullah ya. Setidaknya dijawab lah pakai kata-kata, bukan bahasa lubuk hati. Jauh juga ini. Ini dia nggak jauh. Siapa namanya? Makanya taruh tadi bawah dia. Kan nggak pacar, Bu. Palma. Kalau nggak ada pacar gimana, Bu? Ditulis juga. Ya dibuatlah, saya tidak pernah pacaran. Setidaknya pakai kata-kata. Jangan kau berharap ibu tahu. Ibu bukan anak dukun. Ini ditaruh langsung sini. Simpulannya. Nggak mungkin nggak ada simpulannya. Mana tuh kau cari? Mana? Ya buat situ. Pacar tapi taruh. Sekian kegiatan kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.